Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Muzaki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pendekatan pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Metode pendekatan pemahaman hadis Nabi mengalami perkembangan istilah. Hingga pada perkembangan saat ini, istilah syarah hadis lebih populer dibandingkan dengan istilah tafsir hadis atau yang lain. Secara etimologi, syarah bermakna al-bayan menjelaskan, al-fath membuka, al-kashf mengungkapkan. Sedangkan arti hadis yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda Nabi, perbuatan, persetujuan dan sifatnya fisik maupun psikis, baik yang terjadi sebelum ataupun pasca kenabian. Sedangkan secara terminologi, syarah hadis dimaknai oleh Mujiono Nurul Khalis dalam bukunya Metodologi Syarah Hadis, yaitu Syarahul Hadis huwa bayanun ma yata'allaku bil hadis matnan wa sanadan min sihatin wa illatin wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Yang artinya, syarah hadis adalah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis, baik dari segi matan, sanad, kesahihan dan kecatatannya, sekaligus menjelaskan makna hadis dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dalam penulisan kitab berbahasa Arab, istilah syarah tidak hanya uraian dan penjelasan kitab secara global, melainkan pembahasan isi kitab secara analisis dan interpretasi yang berfungsi menafsirkan kandungan teks kitab, baik kitab hadis maupun kitab-kitab lainnya seperti fikih, tasawuf, nahwu dan lain-lain. Embrio syarah hadis telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Sumber hadis pada masa awal Islam adalah Nabi Muhammad. Segala perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifatnya merupakan sunnah yang harus diteladani dan diamalkan oleh seluruh umatnya. Pada periode Rasulullah SAW, syarah hadis tidak secara tegas dan mandiri berdiri sendiri di luar matan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab penjelasan Nabi terhadap satu hadis lainnya telah berdiri mandiri menjadi matan hadis atau dituliskan menjadi matan hadis yang itu sendiri. Sebagaimana contoh syarah hadis pada masa Nabi yang berbunyi, Haddatsani Abu Ghassan Malik bin Abdul Wahid al-Misma'i, haddatsana Mu'ad yakni bin Hisham, haddatsani Abi an Yahya bin Abi Katsir, haddatsani Abu Kilabah anna Abul Muhallab haddatsahu an Imran bin Husain anna imra'atan min Juhainah atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan faqimhu alayya fada'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha Nabiya sallallahu alaihi wasallam fashukat alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubah afdala min an jadat binafsiha lillahi ta'ala. Yang artinya, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, sesungguhnya suatu hari seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan ia dalam kondisi hamil akibat berzina. Perempuan itu berkata kepada Rasulullah, "Duhai Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran, maka hukumlah aku atas perbuatanku." Kemudian Nabi memanggil kekasih perempuan tersebut dan bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya." Ketika ia mengakui kesalahannya, maka aku mendatanginya. Kemudian Nabi memerintahkan perempuan tersebut untuk mengikat pakaiannya dan merajamnya.
Kemudian Nabi mensolatinya, sehingga Umar bingung dan bertanya kepada Nabi, "Mengapa engkau mensolatinya ya Rasulullah? Dia adalah seorang pezina." Maka Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya ia telah benar-benar bertaubat. Dan jika taubat itu dibagi kepada 70 ahli Madinah, maka taubat itu akan memenuhi ahli Madinah. Apakah kau menemukan yang lebih utama dari orang yang datang kepada Allah dan mengakui semua kesalahannya?" Hadis tadi menunjukkan bahwa sahabat Umar bin Khattab tidak memahami apa yang dilakukan Nabi, sehingga beliau bertanya dan Nabi pun menjawabnya. Inilah bentuk syarah hadis pada masa Nabi, berupa dialog antara sahabat dengan Nabi, terkait hal-hal tertentu yang biasanya sulit difahami oleh sahabat-sahabatnya. Dari contoh hadis tadi juga dapat dikatakan bahwa syarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan kesatuan rangkaian dalam bentuk hadis itu sendiri, sehingga pada masa Nabi Muhammad syarah yang berdiri sendiri dinyatakan tidak ada, sebab segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berarti hadis. Sahabat dan tabi'in merupakan warasat al-anbiya pasca Nabi wafat. Setiap permasalahan baru yang belum dijelaskan pada masa Nabi hidup menjadi tugas mereka untuk menemukan solusi dan hujah hukumnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Pada masa ini, syarah hadis belum dapat dikatakan sebagai keilmuan yang mandiri, sebab penjelasan mereka terhadap hadis Nabi masih disebut athar, sedangkan dari aspek penyandaran, hadis mereka disebut hadis mauquf. Selain itu, hasil ijtihad mereka diyakini masih bersandar terhadap hadis Nabi. Metode menginterpretasikan beberapa hadis berdasarkan konteks dan kondisi sosial budaya pada masa ini mulai dilakukan oleh para sahabat. Contoh syarah hadis pada masa sahabat, yakni yang berbunyi, Haddatsani Muhammad bin Sabah, haddatsana Khalid bin Abdullah, an Amr bin Yahya bin Umarah, an Abi an Abdillah bin Zaid bin Asim al-Ansari, wa kanat lahu suhbah. Qala qila lahu, tawadda lana wudu lana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in fa'akfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalathan. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha wa madmada wastanshaqa min kaffin wahidah fafa'ala dhalika thalathan. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalathan. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ilal mirfaqain marratain. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bira'sihi faqbala biyadayhi wa adbara. Thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Thumma qala hakadha kana wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diriwayatkan Imam Muslim dari Muhammad bin Sabah, dari Khalid bin Abdullah, dari Amr bin Yahya bin Umarah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, bahwa beliau ditanya seorang, dapatkah engkau menunjukkan kepada kami cara wudhu Rasulullah? Abdullah bin Zaid bin Asim menjawab, iya, aku dapat menunjukkannya kepadamu. Kemudian beliau membaca niat wudhu, membasuh kedua tangannya 3 kali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak 3 kali, kemudian basuh muka 3 kali, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dengan kedua tangannya dari depan hingga belakang, dimulai dari awal tumbuhnya rambut sampai akhirnya, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian mencuci kakinya. Hadis tadi menjelaskan tentang tata cara berwudu yang dijelaskan dengan cara mempraktekannya secara langsung oleh Abdullah bin Zaid bin Asim kepada sahabat lainnya, dan dituliskan oleh Imam Muslim dalam karya terbesarnya Sahih Muslim.
Budaya semacam ini juga terjadi pada masa tabi'in. Aktivitas syarah hadis tidak berjalan secara formal, karena mereka masih memahami asbab al-wurud al-hadis dengan baik. Kegiatan syarah hadis secara formal juga belum menjadi kebutuhan primer, sebab masih banyak para tabi'in yang ahli dalam bidang hadis serta dapat dijadikan sandaran dalam setiap masalah yang muncul pada masa itu. Pada masa ini, pembukuan hadis mulai dilakukan atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Pembukaan hadis dilakukan secara resmi dan massal. Dikatakan resmi karena kegiatan penghimpunan ini atas kebijakan kepala negara. Disebut massal karena perintah kepala negara ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zaman itu. Pada masa ini, syarah hadis belum menjadi ilmu yang mandiri karena ulama disibukkan dengan kegiatan penghimpunan hadis. Selain itu, para atba' al-tabi'in masih mampu untuk menjelaskan hadis dengan baik yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Akan tetapi, hal ini tidak menutup adanya kitab syarah hadis yang lahir, sebagaimana adanya kitab syarah al-Muwatta karya Imam Malik, tafsir ila al-Muwatta karya Abdullah bin Nafi', alam sunan karya Abu Marwan bin Abdul Malik bin Hubaid al-Maliki, dan ada kitab Ma'alim al-Sunan syarah Sunan Abi Dawud karya Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim al-Khatibi. Pada masa ini, syarah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Metode dan jenisnya juga begitu kolektif. Syarah hadis sangat diminati oleh pemikir muslim pada era modern karena munculnya problema-problema masyarakat global yang membutuhkan solusi dari Al-Quran dan hadis. Kajian syarah hadis juga tidak lagi berfokus mensyarahi kitab hadis lainnya, akan tetapi lebih fokus dalam menjawab isu-isu global yang berkembang. Metode semacam ini disebut metode maudhu'i. Karakter dari syarah modern kontemporer ialah tersusun dalam tema-tema tertentu atau membahas topik-topik yang menjadi problematik dalam masyarakat modern dengan tujuan mendapatkan solusi dari hasil kajian syarah tersebut. Pada era ini, metode maudhu'i mendominasi metode lainnya. Namun, metode ijmali, tahlili, dan muqarin masih dapat ditemukan dalam dekade ini. Memahami maksud suatu hadis secara baik relatif tidak mudah, khususnya jika ditemukan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Terhadap kasus tersebut, pada umumnya, para ulama menempuh metode tarjih, nasakh mansukh, metode al-jam'u dan tawakuf. Selain itu, memberikan takwil atau interpretasi secara rasional terhadap hadis tersebut. Namun pada masa modern kontemporer ini, pendekatan pemahaman hadis dapat dilakukan melalui antropologi, psikologis, sosiologi, historis, ilmiah, saintifik, dan lainnya. Perkembangan syarah hadis dari masa klasik hingga kontemporer mengalami peningkatan metode dan pendekatan. Hal ini dikarenakan dalam mengkaji sebuah hadis serta menggali pemahamannya memerlukan pisau analisis yang tepat dan tajam di mana menuntut adanya perkembangan metode dan berbagai pendekatannya. Metodologi dalam syarah hadis. Yang pertama, ada yang bernama metode tahlili atau analitis. Tahlili berasal dari bahasa Arab halala yuhallilu tahlilan, yang berarti menguraikan atau menganalisis. Secara istilah, metode tahlili dalam syarah hadis adalah menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW dengan menguraikan aspek-aspek yang terdapat dalamnya sesuai dengan keahlian dan tendensi yang dimiliki pensyarah hadis. Karakteristik yang ada dalam metode tahlili diantaranya menjelaskan sanad dan derajat kesahihan suatu hadis,
menjelaskan masing-masing perawi hadis, menjelaskan faedah-faedah yang berhubungan dengan perawi, menjelaskan kedudukan i'rab pada lafadz-lafadz hadis, mentakhrij hadis, menyebutkan asbab al-wurud al-hadis, menyebutkan nasih mansukh jika ada, menyelesaikan pertentangan dan kemusykilan dalam hadis jika ada. Contoh kitab yang menggunakan metode tahlili antara lain Ibanat al-Ahkam bisyarah Bulughul al-Maram karya Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman an-Nuri, Fathah al-Bari bisarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Kawakib al-Dirari fi syarh Sahih al-Bukhari karya Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani. Metode yang kedua ada yang bernama metode ijmali atau global. Ijmali berasal dari bahasa Arab yang berarti ringkas. Sedangkan metode ijmali dalam syarah hadis berarti menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kutub al-sittah secara ringkas, tapi dapat menginterpretasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dan tidak sulit dipahami. Hasil syarah dari metode ijmali memang bisa disebut masih bersifat umum dan ringkas, karena shorih tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan pendapat dan penjelasannya terhadap hadis. Metode ini memiliki sistematika yang sama dengan metode tahlili dalam menyusun syarahnya. Namun, pemaparan syarah dalam metode ijmali sangat umum dan ringkas, sehingga tidak semua hadis dapat dipahami secara komprehensif. Beberapa kitab yang menggunakan metode ijmali antara lain ada Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abi Daud karya Muhammad bin Ashraf bin Ali Haidar al-Siddiqi al-Azim Abadi, ada Sarah Suyuti li Sunan An-Nasai karya Jalaluddin As-Suyuti. Metode muqarrin dalam kajian syarah hadis maksudnya adalah metode memahami hadis dengan cara yang pertama, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang mirip atau bahkan sama dalam kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan pendapat ulama syarah hadis dalam mensyarah hadis. Jadi, jika salah satu cara tersebut telah ditempuh oleh ulama syarah, maka kitabnya dapat dikategorikan dalam metode muqarrin. Ciri utama metode ini adalah perbandingan, yaitu membandingkan hadis dengan hadis, membandingkan pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis, karena dengan metode ini diharapkan akan diperoleh banyaknya pendapat yang mampu memberikan pemahaman yang luas dan tidak terbatas. Kelebihan dari metode muqarrin dibanding metode lainnya ialah membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda. Namun, metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Metode maudhu'i dalam syarah hadis adalah mensyarah hadis dalam pokok tema tertentu dengan tujuan memperoleh solusi dalam permasalahan yang terdapat dalam tema tersebut. Metode syarah tematik menjelaskan secara komprehensif terhadap tema yang diangkat. Metode ini menghubungkan dengan segala persoalan yang berhubungan dengan tema yang diangkat. Adapun yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah hadis-hadis yang setema dengan tema yang dipilih. Pensyarah hadis mengumpulkan seluruh hadis yang berhubungan dengan tema tersebut, baik tema terkait agama, politik, sosial, ekonomi, sains, kedokteran, dan tema-tema lainnya. Kemudian, syarih mensyarah seluruh hadis secara bersamaan dengan melibatkan keilmuan yang mendukung tema tersebut. Dasar tujuan diciptakan metode ini adalah untuk menemukan maksud-maksud Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis serta menemukan hukum, solusi, dan rahasia hadis-hadis tersebut.
Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.